Faham? Jadi ingat, nggak ada keadaan yang datang pada kalian secara kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Dan kalian harus jawab setiap keadaan itu merupakan sebuah tantangan dan tantangan itu harus diselesaikan dalam keadaan kita meresponnya sesuai dengan respon yang Allah perintahkan dan Nabi Muhammad SAW perintahkan. Selesai, itu saja. Faham? Jadi ingat, tidak ada keadaan yang kebetulan, semua direncanakan. Kalian harus hadapi. Tapi hadapi dengan respon yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terutama kita itu menjalaninya dengan 3 senjata Nabi. Apa itu? Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena ini kunci utama. Bahagia atau tidak bahagia kamu itu termasuk kamu tergantung kepada takwa kamu. Kalau kamu termasuk orang bertakwa, pasti bahagia hidupnya. Walaupun orang melihat mengatakan, wah ini banyak masalahnya. Banyak banget cobaannya. Dia akan merasakan cobaan itu seperti apa? Seperti kenikmatan. Kalau dia bertakwa. Karena apa? Dia nggak ada salah sama orang, nggak ada salah sama manusia. Bertakwa itu adalah melaksanakan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang semacam itu nggak bakal dia itu dalam keadaan tidak bahagia. Bahagia pasti. Bahkan Allah Ta'ala menceritakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Senang, bahagia. Urusannya diurus sama Allah Ta'ala. Nah, jadi usahakan. Kalau kita itu sudah berusaha, kemudian kita terperosok ke dalam dosa, cepat bertobat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, adbi'is sayyi'al hasanah tamuha. Ini termasuk tantangan tadi. Kalau ada tantangan datang, ternyata tantangan itu buruk rupanya, tidak baik keadaannya, maka balaslah dengan kebaikan yang kamu punya. Harus berkorban. Nanti kalau kamu sudah lewati itu, kamu akan mendapatkan keadaan yang lebih mudah. Kenapa? Yang sebelumnya sudah kita lewati. Sehingga apa? Ini agak sulit sedikit, tapi nggak jauh beda dari sebelumnya. Contohnya begini. Ustaz cerita lucu nih, cerita lucu. Seperti tadi. Apa itu? Ustaz masuk ke dalam gubangan pasir putih. Pasir apa? Kapur, ya kan? Sehingga wajah Ustaz sudah putih semuanya. Kalian ketawa tadi kan? Ustaz ceritakan lagi, ketawa? Ya ketawa, tapi nggak seperti ketawa yang pertama kan? Ustaz ceritakan lagi, ketawa? Ya ketawa, tapi jangan khawatir. Apalagi yang keempat Ustaz ceritakan lagi, ketawa? Ya jabar khawatirnya udah terpaksa. Iya kan? Ya itu yang kejadian seperti itu. Jangan takut pada tantangan, jangan takut pada masalah. Semuanya harus kita jalani. Tapi ingat, sesuatu yang tidak enak kita hadapi harus kita jalani dengan baik. Kita hadapi dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau orang itu berakhlak, siapa yang mau menyakiti kita? Siapa yang memusuhi kita? Yang memusuhi kita itu berarti dia itu iri sama kita. Karena iri sama kita, berarti menghadapinya apa? Mudah saja, udah terus berakhlak yang baik kepada dia, fokuskan. Nanti yang tadinya dia itu tidak baik, jadinya baik. Nah, jadi berakhlak yang baik itu adalah modal utama untuk kita ketemu sama orang yang baru kita kenal. Itu akhlak yang baik, yang kita peragakan. Tapi kalau kita kenal sama orang, lalu orang itu berbuat jahat kepada kita, kita baiki. Sebelum kita itu menjalani 2 keadaan itu, kita bertakwa kepada Allah. Selesai sudah masalah kehidupan. Masalah kehidupan bisa dituntaskan dengan 3 hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menghadapi keburukan yang pasti kita akan dapatkan. Nggak mungkin nggak kita dapatkan, pasti kita dapatkan. Nggak dari keluarga, nggak dari kerabat, nggak dari tetangga, nggak dari handai tolan, nggak daripada sahabat. Pokoknya semuanya pasti akan kita dapatkan. Merasakan itu pasti. Jadi nggak ada seorang pun dari kita pasti merasakan. Jawab dan balas dengan kebaikan. Dan yang terakhir, berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang baik.